Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mahendra, NIM D6019002. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menganalisa sebuah kasus, yaitu sistem pembelajaran online yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum menganalisa kasus, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk melakukan pemecahan masalah menggunakan metode pendekatan engineering. Yang pertama adalah analisa permasalahan, kedua, menemukan ide, ketiga, menentukan problem solving dari masalah tersebut, keempat, evaluasi, dan yang terakhir adalah implementasi atau penerapan ide tersebut pada masalah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi permasalahan sistem pembelajaran online pada UMS. Yang pertama adalah situasi, karena kita tidak boleh melakukan akses keluar supaya menghindari penyebaran virus corona. Yang kedua adalah instansi terkait, yaitu UMS yang dirasa kurang siap melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang ketiga adalah media. Media internet memiliki kecepatan berbeda-beda pada domisili mahasiswa. Kecepatan internet sangat berpengaruh pada sistem daring online. Kemudian faktor terakhir adalah mahasiswa. Mahasiswa dinilai kurang mampu melakukan adaptasi tentang situasi saat ini, karena mereka cenderung tidak bisa mengatur penggunaan kuota secara efisien. Mereka cenderung menghambur-hamburkannya untuk bermedia sosial, live stream YouTube, atau bahkan bermain game. Kemudian ada juga para orang tua mahasiswa yang tidak bekerja karena wabah corona ini. Wabah corona mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi terhenti. Para mahasiswa pun mengeluarkan aspirasi mereka. Ada yang mengeluh tentang koneksi internet, kemudian pihak UMS melakukan kebijakan bekerjasama dengan operator untuk mendapatkan kuota secara gratis. Kemudian ada juga tuntutan keringanan uang SKS yang ditanggapi pihak UMS dengan memberikan keringanan uang SKS sebesar Rp200.000. Ada juga yang meminta revisi ulang sistem pelajaran online di UMS. Kemudian direspon oleh pihak UMS dengan mengadakan revisi ulang yang menghasilkan pemberian materi dilakukan secara efisien dan efektif. Dari beberapa ide-ide yang muncul dari mahasiswa, para DPM pun mengeluarkan aspirasi, menimbulkan ide-ide sebagai berikut. Yang pertama yaitu dosen memberikan metode yang berbeda setiap pertemuannya atau menyeling setiap metode pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pemberian tugas dipertimbangkan dengan deadline pengerjaannya. Karena dirasa media internet setiap mahasiswa itu berbeda-beda, dan internet di Indonesia itu termasuk lambat di dunia. Kemudian mahasiswa menuntut untuk para dosen memberikan layanan yang interaktif, tidak cenderung monoton seperti pemberian tugas secara terus-menerus. Baik, penentuan masalah dari kasus permasalahan sistem pembelajaran online di UMS, karena semua dinilai baik untuk kemajuan sistem pendidikan di UMS, maka yang dipilih adalah inti dari ketiga ide tersebut, yaitu melakukan revisi secara besar-besaran kepada dosen dan sistem pembelajaran online yang ada di UMS. Revisi tersebut adalah seperti dosen melakukan kegiatan yang sangat interaktif kepada mahasiswa, kemudian deadline tugas mungkin disesuaikan dengan waktu yang ada atau koneksi internet yang cenderung lambat di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah dosen. Kemudian setelah melakukan pemilihan terhadap ide yang tepat terhadap masalah tersebut, maka sekarang adalah melakukan evaluasi pembelajaran pada sistem online UMS. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah penerapan uji coba selama 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian yang kedua adalah mengajukan formulir tentang pengisian kepuasan mahasiswa tentang sistem pembelajaran yang saat ini digunakan. Kemudian setelah melakukan pembagian form, maka kita akan mengumpulkan data hasil yang ada sebagai pertimbangan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan. Lalu kita akan mengimplementasikan penerapan sistem online yang ada di UMS.
Kemudian implementasi dari evaluasi tersebut adalah pergantian sistem lama menjadi sistem baru, yang sistem baru ini dapat berguna bagi masa depan kelak apabila terjadi suatu kondisi yang darurat, dan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien kepada mahasiswa yang memiliki keuntungan terhadap pihak universitas, dosen, maupun mahasiswa sendiri. Baik, sekian analisa kasus permasalahan sistem pembelajaran online di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.